Pernahkah kalian membayangkan sebuah kisah romantis antara ondel-ondel dan seekor hewan unik bernama Okapi, yang bersama-sama menemukan buah misterius bernama Ortanikue di kota kuno Oz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus semangat menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Mari bersama kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Sahabat, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang cahaya kebenaran yang selalu menuntun langkah manusia. Silakan juga tulis asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling mengenal dari mana saja penonton cerita ini. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir cerita akan ada satu pertanyaan. Jawaban yang benar insya Allah akan mendapat hadiah doa khusus yang akan disampaikan di bagian penutup. Di jantung kota kuno Oz, alun-alun yang luas itu terhampar laksana panggung abadi yang menyimpan ribuan kisah. Batu-batu yang membentuk lantainya telah dipahat sejak ratusan tahun silam, licin oleh jejak langkah generasi yang pernah melewati. Dinding-dinding reruntuhan bangunan yang mengitari alun-alun dipenuhi ukiran simbol misterius. Sebagian retak, sebagian tertutup lumut, seakan menyimpan rahasia yang menunggu saatnya untuk diungkap. Langit senja menurunkan cahaya jingga yang berpadu dengan kelam, menghadirkan suasana magis, seakan waktu berhenti hanya untuk memberi ruang pada momen itu. Di tengah keheningan yang begitu pekat, berdirilah sosok besar, ondel-ondel Orpheus. Orpheus bukan sekadar ondel-ondel biasa. Tubuhnya menjulang tinggi, dihiasi wajah kayu besar dengan senyum yang penuh wibawa namun misterius. Warna-warni kain yang menjuntai dari tubuhnya, bergoyang perlahan tertiup angin sore. Tangannya yang besar memegang sebuah obor menyala, lidah api menari-nari liar, menebarkan cahaya hangat yang memantul pada dinding-dinding batu purba. Api itu bukan api biasa. Cahayanya seakan hidup, berdenyut, dan kadang-kadang memancarkan kilatan seperti cahaya bintang jatuh. Dari sorot mata kayunya, tampak aura yang kuat, seakan roh penjaga kuno bersemayam di baliknya. Di samping Orpheus, seekor Okapi berdiri anggun. Tubuhnya tegap, dengan bulu coklat gelap yang kontras dengan belang putih pada kaki dan bagian belakangnya. Okapi itu tampak berbeda dari Okapi biasa di hutan Afrika. Matanya memantulkan cahaya seperti permata, memperlihatkan kecerdasan sekaligus rasa penasaran yang tak biasa. Nafasnya terlihat berembun dalam udara senja yang mulai dingin, dan telinganya yang panjang sesekali bergerak, menangkap setiap suara samar dari lingkungan sekitarnya. Okapi itu menundukkan kepala perlahan, tatapannya tertuju pada sebuah benda yang membuat atmosfer alun-alun Oz terasa semakin menegangkan, sebuah peti batu kuno. Peti itu bukan sembarang peti. Terbuat dari batu hitam pekat dengan pahatan rumit di sekelilingnya, bentuknya menyerupai kubus besar dengan permukaan yang dipenuhi simbol kuno. Ada lingkaran-lingkaran konsentris, gambar mata, garis bergelombang, dan ukiran menyerupai pohon kehidupan. Ukiran-ukiran itu tampak hidup ketika cahaya obor Orpheus menyentuhnya, seakan bergerak pelan, berubah, atau bergetar. Bagian atas peti ditutupi oleh retakan panjang, seperti pernah dilanda hentakan besar yang hampir memecahkannya. Dari celah retakan itulah muncul cahaya. Cahaya yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh siapapun yang hidup di kota itu. Cahaya itu berasal dari buah Ortanikue yang berada di dalam peti. Buah itu tampak sederhana dalam bentuk, bulat seperti jeruk, dengan kulit berwarna oranye bercampur keemasan. Namun, pancaran sinarnya luar biasa, lembut namun menusuk, tidak menyilaukan mata tetapi membuat hati bergetar. Setiap kali cahaya itu berdenyut, udara di sekitarnya ikut bergetar, menghasilkan riak-riak tak kasat mata yang menyebar ke seluruh alun-alun. Orang yang berdiri di dekatnya akan merasakan rambut di tengkuknya berdiri, seakan-akan disentuh oleh kekuatan gaib yang tak dapat dijelaskan. Orpheus menatap buah itu dengan sorot penuh makna. Obor di tangannya bergetar, namun ia tetap tegak berdiri, seolah tahu bahwa momen ini adalah bagian dari takdirnya. Okapi di sampingnya menghela nafas panjang, matanya membesar, refleksi cahaya Ortanikue menari di bola matanya.
Hewan itu tampak seperti tersihir, namun bukan dalam arti terjebak, melainkan seperti ia menyadari bahwa buah itu adalah kunci bagi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar misteri kuno. Semakin lama mereka berdiri di sana, semakin terasa bahwa cahaya Ortanikwe memiliki kehendak sendiri. Udara menjadi lebih berat, seperti mengandung gema doa-doa kuno yang tak pernah diucapkan lagi oleh manusia. Angin yang lewat membawa aroma samar-samar, perpaduan antara harum jeruk segar dengan wangi dupa yang terbakar. Suasana menjadi hening, begitu hening hingga detak jantung Orpheus, jika ia memilikinya, seakan bisa terdengar menggema di dalam ruang besar itu. Peti batu itu bergetar pelan, menghasilkan suara gemuruh rendah, seperti bumi yang bernapas. Setiap getaran membuat kilatan cahaya menyebar, menyentuh dinding-dinding kota Oz yang runtuh. Ukiran-ukiran pada dinding mulai menyala satu persatu, membentuk pola yang seakan saling terhubung. Simbol-simbol kuno itu bercerita, walau tanpa suara. Mereka seakan menunjukkan bahwa buah Ortanikwe adalah kunci dari gerbang yang lama terkunci, sebuah pintu menuju rahasia yang hanya dapat diakses oleh mereka yang terpilih. Orpheus dan Okapi berdiri diam, tak bergerak, menyaksikan pertunjukan cahaya itu dengan penuh takjub. Mata Orpheus seolah membesar. Pantulan cahaya Ortanikwe menari di wajah kayunya. Okapi mengangkat kepalanya perlahan, kupingnya tegak, tubuhnya sedikit bergetar seperti merasakan kekuatan yang jauh melampaui batas dunia hewan. Meski tak ada kata-kata yang terucap, keduanya seakan berbicara lewat hati. Mereka memahami bahwa momen ini bukan kebetulan. Mereka dipertemukan untuk membuka jalan yang selama berabad-abad ditutup rapat. Setiap denyut cahaya Ortanikwe seakan memanggil, memohon untuk disentuh, diangkat, atau dibawa keluar dari peti. Namun, kekuatan besar biasanya selalu datang dengan risiko besar. Orpheus tahu itu, Okapi pun merasakannya. Mereka belum bergerak, hanya menunggu, seakan mendengar bisikan tak kasat mata yang mengajarkan langkah berikutnya. Dan di atas alun-alun yang dipenuhi aura misteri, di bawah langit senja yang berubah keemasan, perjalanan mereka baru saja dimulai. Senja di kota kuno Oz turun perlahan, seperti tirai emas yang menutup panggung teater alam semesta. Cahaya matahari terakhir menyentuh puncak menara batu yang sudah retak, memantulkan kilau merah jingga ke seluruh langit. Bayangan panjang dari bangunan yang runtuh menari di atas lantai alun-alun, bercampur dengan cahaya temaram yang menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah suasana ini, Orpheus, sang ondel-ondel, bergerak dengan hikmat. Kedua tangannya yang besar mengangkat tongkat kayu yang dihiasi sulaman kain warna-warni. Tongkat itu bukan sekadar kayu biasa. Pahatan pada permukaannya penuh dengan simbol kuno yang menggambarkan perjalanan matahari, bulan, dan bintang. Kain-kain yang terikat di sepanjang batangnya berkibar pelan. Warnanya terang, merah, hijau, biru, dan kuning, namun seolah tak pudar dimakan waktu. Kain-kain itu bersuara lirih saat digerakkan angin, seperti bisikan yang menyapa dari dunia lain. Ketika Orpheus mengangkatnya tinggi-tinggi, cahaya senja yang terakhir kali jatuh dari langit memantul pada kain itu, menciptakan pelangi samar di udara. Seolah-olah tongkat itu membuka jalan bagi cahaya baru, bukan hanya dari langit, tetapi dari bumi sendiri. Okapi yang berdiri tak jauh dari Orpheus, dengan langkah hati-hati, mendekat lebih dekat ke pusat perhatian. Gerakan Okapi itu penuh kehati-hatian, namun jelas terlihat ada daya tarik yang kuat, seakan sesuatu yang tak terlihat menariknya maju. Matanya besar dan bulat, memantulkan sisa cahaya senja, namun sorotnya tertuju hanya pada satu hal, buah Ortanikwe yang kini tampak berbeda dari sebelumnya. Kulitnya yang oranye keemasan telah terbelah, retakan halus terbuka, memperlihatkan sinar zamrud yang mengalir dari dalamnya. Sinar itu bukan cahaya biasa. Ia keluar perlahan, berdenyut seperti jantung yang berdetak. Setiap denyut cahaya zamrud itu menimbulkan getaran di udara, membuat debu-debu kuno yang menempel di reruntuhan bangunan beterbangan, menari-nari di udara laksana bintang kecil. Okapi menatapnya tanpa berkedip, pupilnya melebar, seakan ia menyaksikan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati, bukan akal. Ada daya tarik spiritual dalam cahaya itu, ia bukan hanya terlihat oleh mata, tapi terasa sampai ke dalam jiwa. Ketika cahaya zamrud itu semakin terang, reruntuhan kota Oz mulai berubah. Awalnya, hanya sedikit bagian dinding yang terlihat berkilau, seperti tertimpa cahaya lentera. Namun perlahan,
Seluruh permukaan batu tua itu memantulkan sinar yang sama. Ukiran-ukiran yang tadinya tersembunyi dalam kegelapan berabad-abad kini mulai muncul satu persatu. Garis-garis halus yang sebelumnya tak kasat mata kini menyala lembut, memperlihatkan cerita panjang yang terpahat pada dinding-dinding kuno itu. Di sisi barat alun-alun, tampak relief yang menggambarkan sosok-sosok raksasa yang berdiri tegak sambil memegang obor. Mereka tampak mirip dengan Orpheus, seakan ondel-ondel ini adalah keturunan atau jelmaan dari para penjaga kuno. Di sisi timur, ukiran memperlihatkan hewan-hewan langka, salah satunya menyerupai okapi, dengan garis-garis bercahaya yang menghubungkan hewan itu dengan lingkaran cahaya di langit. Simbol itu bercerita tentang ikatan antara makhluk, buah misterius, dan pintu menuju rahasia besar. Sementara itu, sinar zamrud terus mengalir keluar, menyoroti bagian tengah reruntuhan. Debu yang menutupi ukiran jatuh perlahan, seperti tirai yang diangkat oleh tangan tak kasat mata. Semakin lama cahaya itu berpendar, semakin jelas tampak pola besar yang menghubungkan semua ukiran. Garis cahaya yang menyatu, membentuk lingkaran sempurna di sekeliling alun-alun. Lingkaran itu berfungsi seakan portal energi, mengikat Orpheus, okapi, dan Ortanikue di dalam satu ruang suci yang berbeda dari dunia nyata. Orpheus menatap pemandangan itu dengan wajah kayu yang kaku, tapi sorot matanya hidup. Tongkat kayu yang ia angkat kini bersinar, seakan menyerap energi cahaya zamrud. Kain-kain warna-warni yang menggantung ikut menyala lembut. Setiap warna memancarkan aura tersendiri. Merah menyala seperti api keberanian, biru berkilau laksana samudra pengetahuan, hijau memancar bagai kehidupan yang abadi, dan kuning seperti matahari yang memberi harapan. Semuanya berputar pelan, membentuk pusaran cahaya yang mengelilingi tubuh Orpheus. Okapi berhenti tepat di depan peti batu. Ia menunduk, nyaris menyentuh buah Ortanikue yang retak itu dengan hidungnya. Saat jaraknya hanya sejengkal, sinar zamrud memancar lebih kuat, membanjiri seluruh alun-alun. Reruntuhan yang tadinya suram kini terang benderang, seperti siang hari kedua yang lahir dari dalam bumi, bukan dari matahari. Udara bergetar, suara samar terdengar, seperti kidung kuno yang dinyanyikan ribuan suara sekaligus, meski tak ada satupun manusia di sana. Cahaya itu meluas, masuk ke setiap celah bangunan, setiap lorong, setiap batu. Ukiran-ukiran yang sebelumnya hanya garis kini menampilkan gambar utuh, seperti gulungan sejarah yang terbuka. Ada kisah perang besar, ada ritual sakral, ada pengorbanan, dan ada janji tentang gerbang yang suatu saat akan terbuka kembali ketika cahaya Ortanikue bersatu dengan tangan yang terpilih. Orpheus mengangkat tongkatnya lebih tinggi lagi, menyalurkan energi cahaya ke seluruh lingkaran alun-alun. Okapi tetap terpaku pada buah, bulunya berdiri, tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena energi yang begitu besar sedang mengalir melalui dirinya. Dalam sorot matanya, terlihat rasa hormat dan sekaligus cinta yang mendalam terhadap sesuatu yang ia bahkan belum bisa pahami sepenuhnya. Langit senja berubah menjadi lebih pekat, seakan menyesuaikan dengan cahaya zamrud yang kini mendominasi. Matahari terakhir tenggelam, namun seluruh kota Oz tak terbenam dalam kegelapan. Sebaliknya, ia justru lahir kembali dalam cahaya baru. Cahaya yang lahir dari buah Ortanikue yang retak, dari tongkat Orpheus yang terangkat, dan dari tatapan penuh hikmat seekor okapi yang memahami bahwa takdir sedang dipanggil. Tak lama kemudian, sebuah suara dalam yang menyerupai gemuruh bumi terdengar dari arah timur alun-alun kota kuno Oz. Debu berjatuhan dari langit-langit reruntuhan, burung-burung yang bertengger di dinding tua beterbangan dengan kepakan panik, dan angin berhembus lebih kencang seolah membawa kabar akan datangnya sesuatu yang luar biasa. Tepat di hadapan Orpheus dan sang okapi, sebuah gerbang batu raksasa yang selama ribuan tahun tertutup rapat mulai bergetar. Ukirannya yang dipenuhi simbol-simbol asing tampak menyala perlahan, satu persatu, seolah hidup kembali setelah lama tertidur. Retakan halus muncul di tengah gerbang, bercahaya keemasan, dan setiap kali cahaya itu semakin terang, suara gemeretak batu kian bergema di seluruh penjuru kota. Orpheus, ondel-ondel yang selama ini dikenal sebagai penjaga rahasia kota kuno itu, menggenggam erat tongkat kayu yang selalu ia bawa. Wajahnya yang dipenuhi riasan khas dan kain warna-warni pada tubuhnya tampak bersinar terkena pantulan cahaya emas dari celah gerbang. Dengan langkah mantap, ia maju mendekat, meletakkan obor di tanah, lalu menggunakan kedua tangannya untuk menyentuh permukaan batu yang dingin dan kasar itu. Tubuh besar gerbang tersebut bergetar,
Dan ketika Orb House mulai mendorong dengan seluruh tenaga, suara keras menyerupai dentuman guntur menggetarkan bumi. Okapi yang berdiri di sampingnya berputar-putar dengan gelisah. Hewan itu, dengan belang khas pada tubuhnya yang menyerupai perpaduan zebra dan jerapah, tampak menyadari bahwa momen penting sedang berlangsung. Dari semak-semak reruntuhan, Okapi menggigit sebatang cabang yang menggantung beberapa buah Ortanikwe. Buah itu berwarna oranye keemasan, memantulkan cahaya bulan yang baru saja muncul dari balik awan senja. Dengan cekatan, Okapi membawa cabang itu mendekat, menaruh salah satu Ortanikwe di dekat kaki Orb House, seakan tahu bahwa buah itu adalah kunci dari segala misteri yang sedang terjadi. Ketika Ortanikwe menyentuh tanah, buah itu retak sedikit. Dari celah retakan kecilnya, sinar berwarna zamrud memancar dengan intensitas yang tak biasa. Cahaya itu bukan hanya menerangi, melainkan juga seperti hidup. Ia merambat di udara, membentuk garis-garis cahaya yang menari mengelilingi Orb House dan Okapi. Udara di sekitarnya bergetar seperti riak di atas permukaan air. Reruntuhan kota yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi gema aneh. Suara samar seperti nyanyian kuno yang berasal dari batu-batu itu sendiri. Orb House menundukkan kepala, lalu meraih Ortanikwe tersebut dengan hati-hati. Buah itu bergetar lembut di tangannya, seakan menyambutnya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, tepat di depan gerbang. Saat sinar zamrud buah Ortanikwe bersatu dengan cahaya keemasan retakan gerbang, sebuah pusaran energi terbentuk di udara. Warnanya berkilauan, hijau zamrud, emas, oranye keemasan, bercampur seperti tarian api yang tak pernah padam. Angin berhembus semakin kencang, kain warna-warni yang membungkus tubuh Orb House berkibar liar, sementara bayangan ondel-ondel raksasa itu terpantul di permukaan gerbang yang kini hampir sepenuhnya terbuka. Okapi berlari-lari kecil di sekeliling Orb House, suaranya mengeluarkan dengusan cemas sekaligus semangat, seakan memberi dorongan. Cabang Ortanikwe yang masih tergantung di mulutnya ikut berkilauan karena terkena semburan cahaya. Gerbang kini tak lagi hanya sekadar batu. Ia menjadi sesuatu yang hidup, seperti makhluk purba yang akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Suara-suara kuno semakin jelas terdengar, kali ini menyerupai lantunan doa atau mantra yang diperdengarkan oleh ribuan suara dari masa lalu. Dalam pusaran energi yang kian membesar itu, Orb House merasakan tubuhnya tertarik, seakan gerbang mencoba menghisap seluruh keberadaannya. Namun dengan keyakinan penuh, ia menancapkan tongkat kayu ke tanah, menahannya agar tetap kuat berdiri. Orb House tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar membuka pintu batu, melainkan membangkitkan kembali rahasia besar yang telah lama disembunyikan oleh kota kuno Oz. Cahaya menyilaukan semakin menyatu. Retakan pada gerbang melebar, memperlihatkan ruang tak terbatas di baliknya, bukan sekadar ruangan gelap, melainkan semacam alam lain dengan warna-warna kosmik yang berputar. Orb House memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mendorong gerbang itu sekali lagi dengan tenaga terakhirnya. Okapi ikut meloncat, mengibaskan ekor panjangnya, dan sinar dari Ortanikwe yang dibawanya kian membesar hingga menyelimuti seluruh alun-alun. Pada saat itulah, suara dentuman terakhir terdengar. Gerbang terbuka dengan sempurna, dan pusaran energi meledak menjadi kilatan cahaya yang menyapu seluruh reruntuhan kota. Batu-batu yang retak seakan terikat kembali, ukiran kuno bercahaya seolah baru diukir, dan udara penuh dengan wangi manis Ortanikwe yang merebak ke segala arah. Orb House berdiri di tengah cahaya itu, napasnya terengah, namun matanya berbinar penuh keyakinan. Okapi berdiri di sampingnya, tubuhnya tegak dan anggun, seakan menjadi saksi utama dari peristiwa besar tersebut. Mereka berdua kini tahu, apa yang mereka hadapi bukan hanya gerbang batu, melainkan pintu menuju takdir yang akan mengubah kisah kota kuno Oz selamanya. Malam akhirnya tiba dengan perlahan, seolah langit sendiri tahu bahwa hari itu terlalu syarat akan peristiwa untuk ditutup begitu cepat. Awan-awan yang sejak senja berarak perlahan kini tersibak, memberi jalan pada bulan purnama yang menggantung megah di langit Oz. Cahayanya jatuh ke kota kuno yang hancur, menyingkapkan setiap retakan dinding, setiap ukiran purba, dan setiap batu yang sudah ribuan tahun menyimpan rahasia. Angin malam berhembus lembut, membawa suara lirih dari dedaunan yang bergetar, bersatu dengan bunyi serangga yang mengisi kesunyian. Kota Oz, meskipun tua dan sunyi, malam itu terasa hidup dengan cara yang misterius. Di tengah lingkaran reruntuhan kuil, Orb House duduk bersila dengan penuh hikmat.
Tubuh besar ondel-ondel itu tampak lebih tenang dibandingkan beberapa jam sebelumnya ketika ia harus mendorong gerbang raksasa. Kini, obor yang tadi menyala sudah padam, digantikan oleh sumber cahaya lain. Sebuah mangkuk batu kuno yang diletakkan di hadapannya. Di dalamnya, buah ortanikue memancarkan cahaya lembut, oranye keemasan bercampur hijau zamrud, berdenyut seakan bernapas. Cahaya itu tak hanya menerangi wajah Orpheus, tapi juga menyalakan kembali ukiran-ukiran di lantai batu di sekelilingnya, membentuk lingkaran bercahaya seperti mandala raksasa. Okapi berdiri tegak di belakang Orpheus, tubuhnya membentuk siluet gagah di bawah sinar bulan. Belang-belang putih di kakinya berkilauan, seakan dilukis ulang oleh cahaya malam. Hewan itu tak sekadar menjadi teman, tapi pelindung, penjaga, dan saksi bisu dari momen sakral yang akan berlangsung. Sesekali Okapi mengibaskan telinganya, menoleh kanan-kiri, memastikan tidak ada gangguan yang mendekat. Namun tatapannya sesekali kembali ke arah ortanikue bercahaya. Matanya seakan paham bahwa buah itu bukan sekadar buah, melainkan kunci yang akan membuka tabir rahasia dunia. Bayangan Orpheus dan Okapi terpantul panjang di dinding kuil kuno yang setengah runtuh. Cahaya dari ortanikue memantulkan bayangan mereka dengan jelas, seakan dinding itu bukan lagi sekadar batu, melainkan cermin purba yang memperlihatkan lebih dari sekadar bentuk fisik. Bayangan Orpheus tampak lebih tinggi, lebih agung, seolah ia menjelma sosok raksasa penjaga alam semesta. Sementara bayangan Okapi membesar, terlihat seperti makhluk mitologi dengan tanduk emas yang bersinar. Keduanya berdiri berdampingan di dalam pantulan itu, memberi isyarat bahwa ritual yang akan dilakukan bukan hanya sekadar untuk satu jiwa, melainkan untuk dua sahabat yang dipersatukan takdir. Udara di sekitar mereka mulai berubah. Semula tenang, kini terasa berat, seakan mengandung energi tak kasat mata. Dari mangkuk batu, cahaya ortanikue perlahan naik, membentuk pilar cahaya ke langit. Pilar itu menembus awan, dan bulan purnama yang sebelumnya terang kini tampak menyatu dengan cahaya tersebut. Langit pun merespons. Bintang-bintang yang tadinya bertebaran tampak berputar membentuk lingkaran, mengitari puncak cahaya, menciptakan sebuah gerbang langit yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Orpheus menundukkan kepala. Kedua tangannya ia letakkan di atas lutut, sementara napasnya diatur dengan ritme perlahan. Dari mulutnya terdengar lantunan doa kuno, suara dalam yang bergema bukan hanya di telinga, tapi juga di hati. Kata-kata itu terdengar asing, namun membawa ketenangan. Seakan bahasa itu adalah jembatan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Setiap lantunan membuat cahaya ortanikue semakin terang, berdenyut semakin cepat, seperti menanggapi doa yang disampaikan. Okapi, meski tidak bisa berbicara dengan kata-kata, ikut merasakan getaran doa tersebut. Hewan itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan suara lirih yang jarang sekali terdengar, sebuah dengusan panjang yang menggetarkan dada. Suara itu menyatu dengan doa Orpheus, menciptakan harmoni aneh antara manusia, hewan, dan buah suci yang bercahaya. Dinding kuil, yang sejak tadi memantulkan bayangan mereka, kini mulai bergerak. Ukiran-ukiran kuno di dinding berpendar, seperti hidup kembali. Gambar-gambar yang sebelumnya hanya pahatan, berubah menjadi animasi cahaya yang menceritakan kisah lama. Kisah para penjaga gerbang dunia, kisah para pengembara yang mencari ortanikue sebagai kunci kehidupan, dan kisah sahabat setia yang selalu mendampingi mereka. Orpheus dan Okapi melihat pantulan itu dengan seksama, dan mereka menyadari bahwa bayangan mereka kini menjadi bagian dari kisah kuno tersebut. Ritual itu berlangsung lama. Cahaya ortanikue semakin membesar, hingga akhirnya membungkus tubuh Orpheus sepenuhnya. Kini ondel-ondel itu tampak seperti patung cahaya yang hidup. Tubuhnya bukan lagi kayu dan kain, melainkan energi murni yang berdenyut. Okapi pun ikut diterangi cahaya, dan garis-garis belang di tubuhnya memantulkan warna zamrud, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Suasana di kuil itu semakin sakral. Tidak ada suara lain selain doa Orpheus, dengusan Okapi, dan desau angin malam yang seakan turut bersujud. Bulan purnama yang tadinya menggantung tinggi kini terlihat lebih dekat, lebih besar, seakan ikut menyaksikan dari jarak hanya beberapa jengkal. Bayangan mereka di dinding semakin jelas, kini memperlihatkan Orpheus dan Okapi berdiri di depan gerbang kosmik yang terbuka, siap melangkah ke alam yang lain. Dan pada puncak ritual itu, sebuah tanda muncul di udara. Dari cahaya ortanikue,
Keluar simbol kuno yang melayang di atas kepala Orpheus. Lingkaran dengan 3 garis berkelok, melambangkan persatuan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi. Simbol itu berputar, memancarkan sinar ke seluruh penjuru kota Oz. Batu-batu runtuh yang tadinya gelap kini ikut bersinar, seakan kota kuno itu bangun dari tidur panjangnya. Orpheus membuka matanya. Pandangannya tajam, penuh keyakinan, namun juga lembut, seolah ia baru saja berbicara dengan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Ia menoleh sedikit ke arah Okapi, dan dalam sekejap tatapan mereka bertemu. Tak ada kata-kata, namun keduanya tahu, ritual suci telah dimulai, dan mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar legenda kota kuno. Akhirnya, setelah melewati pusaran cahaya, doa, dan ritual panjang yang penuh getaran gaib, Orpheus dan Okapi sampai di tepi sungai Oz. Sungai itu terbentang lebar, airnya mengalir tenang namun terasa dalam, bagaikan menyimpan rahasia yang tak terhitung di dasar gelapnya. Permukaan sungai tampak berkilauan oleh cahaya bulan purnama, tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari malam-malam biasa. Buah ortanikue yang bercahaya lembut mengapung di permukaan air, berderet seperti lentera yang digantung oleh tangan tak kasat mata. Cahaya oranye keemasan bercampur zamrud itu bergetar mengikuti aliran air, menciptakan bayangan bergelombang di wajah batu-batu jembatan kuno. Orpheus berdiri tegak di tepi sungai. Tubuh besar ondel-ondel itu tampak kokoh, meski kain warna-warni yang menyelubunginya berkibar diterpa angin malam. Di tangannya kini tergenggam sebuah tombak kayu dengan ujung bercahaya, seolah energi dari ortanikue telah menyatu dengan senjatanya. Tombak itu bukan sekadar alat bertahan, melainkan simbol perjalanan yang telah ia lalui. Setiap goresan pada batang kayunya menceritakan jejak langkah panjang, setiap cahaya yang memancar adalah doa yang telah ia lantunkan. Dengan langkah perlahan tapi pasti, Orpheus mulai melangkah menyeberangi jembatan batu. Jembatan itu tua, retakan-retakan di permukaannya menunjukkan usia ribuan tahun. Namun tetap kokoh seakan dibangun dengan tujuan untuk malam ini. Setiap kali kaki Orpheus menapak, terdengar gema berat, seperti suara drum yang mengiringi prosesi sakral. Cahaya ortanikue di sungai memantul ke bawah jembatan, membuatnya terlihat seolah terbuat dari emas cair. Okapi berjalan pelan di belakang Orpheus. Hewan itu menjaga jarak cukup dekat, kepalanya menunduk rendah, matanya lembut namun penuh kewaspadaan. Belang-belang putih di tubuhnya tampak memantulkan cahaya ortanikue, sehingga langkahnya seolah menyisakan jejak cahaya di atas batu. Ada keanggunan sekaligus kekuatan dalam setiap gerakannya. Okapi tahu, perannya bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai penopang keyakinan Orpheus. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur, dan terlalu dekat dengan takdir untuk berhenti. Air sungai Oz berkilauan semakin terang ketika mereka mencapai pertengahan jembatan. Buah-buah ortanikue yang terapung mulai bergerak mengikuti arus, namun arah pergerakannya tidak acak. Mereka tersusun rapi, membentuk garis cahaya yang mengarah tepat ke ujung jembatan, seakan memberi petunjuk bahwa jalan yang mereka pilih adalah benar. Sesekali buah-buah itu berputar, memancarkan semburat cahaya hijau zamrud yang menari di wajah Orpheus. Tatapannya tetap lurus ke depan, penuh kesungguhan. Udara semakin berat, bukan karena beban, melainkan karena energi tak kasat mata yang kian pekat. Angin malam membawa aroma segar bercampur manis, seperti bunga yang baru mekar bercampur dengan wangi ortanikue yang menyebar. Suasana itu memunculkan rasa haru, seolah seluruh alam ikut merayakan langkah mereka. Dan di ujung jembatan, terlihatlah gerbang kuno yang mereka cari. Gerbang itu berdiri megah, bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Dindingnya dipenuhi pahatan simbol-simbol kosmik, dan setiap ukiran tampak bercahaya seakan menyala dari dalam. Puncaknya melengkung seperti mahkota, dan dari celah retakan halusnya memancar cahaya putih keemasan yang begitu terang, hingga menerangi pepohonan di seberang sungai. Gerbang itu seakan bernapas, berdenyut pelan, menanti dengan sabar kedatangan mereka. Orpheus berhenti sejenak, memandang ke arah cahaya itu. Dalam hatinya, ia merasakan campuran antara harapan, keraguan, dan cinta, bukan cinta biasa, melainkan cinta yang romantis dan abadi, cinta pada takdir, cinta pada persahabatan dengan Okapi, cinta pada misi yang telah dipercayakan padanya. Tangannya meremas tombak lebih erat, merasakan denyut energi yang sama seperti detak jantungnya sendiri. Okapi melangkah maju, kini sejajar dengan Orpheus.
Hewan itu mendongakkan kepalanya, matanya berkilat, seakan berkata tanpa suara, "Kita sudah sejauh ini, sahabat. Mari kita akhiri bersama-sama." Orpheus menoleh, tersenyum tipis, lalu kembali menatap gerbang. Buah Ortanique terakhir yang terapung di sungai tiba-tiba bergerak, naik perlahan ke udara. Cahaya dari buah itu semakin terang, hingga akhirnya melayang tepat di depan Orpheus. Buah itu berputar sekali, memancarkan semburat warna emas, lalu berhenti di antara dirinya dan gerbang. Jelaslah bahwa Ortanique itu adalah kunci terakhir, penentu takdir perjalanan romantis penuh misteri ini. Langkah Orpheus semakin mantap. Ia berjalan menuju ujung jembatan, dengan okapi yang tetap setia di sampingnya. Setiap langkah mendekatkan mereka pada cahaya, setiap hembusan napas terasa membawa doa. Jembatan batu itu, meski tua, kini tampak bersinar di bawah kaki mereka, seakan mengakui kehormatan menjadi jalan terakhir menuju penentuan takdir. Dan akhirnya, mereka berdiri tepat di depan gerbang. Cahaya dari buah Ortanique menyatu dengan sinar gerbang, menciptakan kilatan energi yang begitu kuat hingga udara bergetar. Suara samar kembali terdengar, nyanyian kuno, doa ribuan tahun yang bergema dari batu-batu kota Oz. Orpheus mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, cahaya memancar dari ujungnya, bersatu dengan Ortanique, menyatu dengan gerbang. Okapi berdiri tegak, tubuhnya menjadi siluet indah di bawah cahaya bulan, seakan menjadi lambang kesetiaan dan cinta abadi. Di sekeliling mereka, udara berputar, angin menderu, sungai berkilau bagai samudra emas, dan seluruh kota kuno Oz seakan bergetar menunggu jawaban. Akankah mereka melangkah masuk ke gerbang takdir itu, ataukah berhenti di ambang cahaya? Namun satu hal pasti, malam itu, di bawah bulan purnama dan cahaya Ortanique, perjalanan Orpheus dan Okapi telah mencapai puncaknya. Gerbang kuno bersinar, menanti mereka membawa buah Ortanique, bukan hanya sebagai kunci, melainkan sebagai simbol cinta, persahabatan, dan keberanian yang akan dikenang sepanjang zaman. Alhamdulillah, selesai sudah kisah romantis tentang ondel-ondel Orpheus dan Okapi di kota kuno Oz. Mari selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Semoga kita semua diberikan banyak rizki oleh Allah. Dan bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar, saya doakan bisa berhaji, umroh, dan berziarah ke makam Nabi setiap tahun. Jika salah, jangan bersedih, tetap saya doakan sehat selalu. Silakan komen, request judul cerita apalagi yang menarik tentang ondel-ondel, insya Allah nanti saya buatkan.